Permisi, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Bu. Cepet sembuh ya. Ya, terima kasih. Bu. Itu Mega penderita kanker otak. Kasihan, Pak. Ini Bu, ada sedikit rezeki buat bantu Mega ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Ayo, kita cari lagi. Sejuta, 2 juta, 3,5 juta, 5 juta. Mantap. Mas, kamu senang? Anak kamu lagi sakit. Kamu malah sibuk ngitungin uang. Lagian juga kan ini uangnya buat kita-kita juga. Kamu sih nggak mau bantu cari uang. Ya jadi kan aku nggak perlu bawa-bawa Mega. Itu anak, Mas. Bukan alat untuk cari uang. Kamu gila ya? Apa? Kamu bilang? Gila. Kamu tuh yang gila. Aku ini udah diancam sama bos aku soal korupsi kemarin. Aku bisa dipenjara, Mir. Itu salah kamu. Jangan bawa-bawa anak kita untuk tutupin kejahatan kamu, Mas. Aku nggak ada pilihan lain. Mega, Mas. Kamu tega banget, Mega, Mas. Urus tuh anak kamu. Bunda, saya marah-marah lagi ya, Bun. Sayang. Enggak apa-apa. Bunda di sini kok. Mega sayang Bunda. Iya, Mega. Bunda juga sayang sama kamu. Lebih dari apapun. Nah, istirahat yuk. Anak saya jadi sakit, Mbak. Badannya panas, matanya sayang. Saya takut banget kehilangan dia. Tapi suami dan ibu mertua saya makin kejam loh, Mbak. Makin kejam mereka, ya Allah. Saya sebagai seorang ibu ikut merasakan apa yang Mbak rasakan, Mbak. Tapi apalagi yang mereka lakukan, Mbak? Kenapa kamu mengatakan makin kejam? Apa yang dilakukan? Waktu saya mau bawa Mega ke rumah sakit, mereka malah narik anak saya. Mereka maksa bawa Mega lagi. Lalu apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi setelah itu, Mbak? Saya nggak punya pilihan, Mbak. Saya akhirnya rela jual rumah peninggalan orang tua saya. Menuruti keinginan suami saya. Biar Mega bisa istirahat. Biar Mega nggak disuruh ngemis lagi, Mbak. Pasti ini berat sekali untuk kamu. Iya, Mbak. Saat saya mau pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kecurigaan saya muncul kembali, Mbak. Soal kematian ibu saya, Mbak. Kecurigaan apa, Mbak? Sayang, nanti kalau aku punya uang yang banyak, aku bakal beli rumah yang jauh lebih besar dari ini. Yang ada tamannya juga. Mega pasti suka. Ini sayang.
cincin ibu. Kenapa bisa ada di antara barang-barang kamu, Mas? Oh iya itu cincin ibu. Jadi aparat nemuin pas mereka nemuin jenazahnya ibu kamu. Katanya sih deket jasadnya ibu kamu gitu cincinnya. Aku emang mau ngasih cincin itu ke kamu. Tapi ya mohon maaf deh, aku lupa cincinnya aku taruh mana. Ternyata ada di situ. Ya udah sayang, aku beres-beres dulu ya. Mas, Mega masih tidur? Biasalah, namanya juga anak-anak. Ngantuk kali. Kayak bukan tidur biasa, Mas. Mir, bisa gak sih? Kalau kamu itu gak usah bawel. Pak Galang, itu gimana kondisinya Mega? Katanya makin parah ya? Iya nih Bu. Ini kita juga mau bawa Mega ke dokter. Soalnya keadaannya udah ngedrop. Anak saya nggak punya kanker. Maksudnya, Bu? Alah, Mira. Kamu bilang aja kamu tuh malu kan kalau anak kamu itu kanker. Iya kamu ini Mira, bohong aja kerjaannya. Ibu yang kayak gini nih, nggak pantas buat punya anak. Tuh ya. Kalian tega ya? Manfaatin Mega. Kalian bohong ke semua orang. Pakai penyakit buat minta belas kasihan. Mira, kalau kamu bisa ngurus Mega, ya kamu urus. Nggak usah melimpahkan tanggung jawab kamu tuh ke orang lain. Kalian nggak punya hati ya? Mega anak aku. Mir, kalau kamu masih bersikap kayak gini sama ibu, aku nggak segan-segan buat misahin kamu sama Mega. Mira, kalau kamu masih mau deket sama anak kamu, diam aja. Saya sedih, Mbak. Karena suami saya mengancam mau memisahkan saya dan anak saya, Mbak. Saya pun mengalah, Mbak. Dan saya menuruti semua apapun keinginan suami dan mertua saya, Mbak. Lalu setelah rumah dijual, Mbak, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kontrakan sempit, Mbak. Selama saya tinggal di sana, suami saya sudah jarang pulang, Mbak. Dengan alasan kerja katanya, Mbak. Disitulah muncul lagi kecurigaan saya kepada suami saya, Mbak. Kecurigaan apa yang Mbak maksud? Tentang kematian ibu saya, Mbak. Banget sih ini rumah. Tengok situ tembok, sini tembok. Kesel jadi ngeliatnya. Galang, kamu kerja dong. Udah gak punya rumah, hidup kayak begini. Jadi kerja sekarang susah. Dulu kamu bisa korupsi. Terus sekarang kenapa gak bisa? Ya terus aku gimana mau korupsinya, Bu? Aku kerja juga enggak. Kayak gini nih akibatnya nih. Gara-gara kebodohan kamu itu sampai ngerampok dan ngebunuh ibu mertua kamu sendiri. Kenceng-kenceng gitu. Nanti kalau Mira denger, gimana, Bu? Jadi kalian pembunuh. Mira, Mir, gini ya, nak. Aku jelasin ya, sejelas-jelasnya ya, Mir. Gak butuh penjelasan lagi. Semuanya udah jelas. Kalian tega. Kalian jadiin anak aku pengemis. Kalian bunuh ibu aku. Sekalian jual rumah ibu aku. jangan ambil HP-nya tuh dia nggak ngerti kan? Mira, kalau kamu sampai berani lapor polisi, jangan harap kamu bisa ngelihat anak kamu. Pasin dia. Jangan bawa anak aku dalam kebusukan kalian. Ya. Mir. Sini, handphone. Gak. Bukti
polisi untuk nyoblosin kalian ke penjara. Jeblosin kita ke penjara. Emang kamu pikir polisi bakal percaya sama kamu? Paling dia pikir kamu tuh cuma ibu-ibu yang gila. Kok ada suaranya? Ini adalah bukti kebusukan kalian. Mbak, setelah kamu mengetahui itu semua, Mbak, apa yang terjadi, Mbak? Apa yang dilakukan pada kamu sama anak kamu, Mbak? Setelah semua itu, Mbak, anak saya disandra, Mbak. Kami nggak boleh kemana-mana, Mbak. Setiap saya mau keluar, mereka ancam mau bawa Mega keluar, Mbak. Saya cuma bisa pasrah, Mbak. Demi anak saya, Mbak. Masin, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Kamu tuh pembunuh, Mas. Kamu udah bunuh ibu aku. Udah diam kamu. Mas, aku mohon. Aku Bunda. Bisa diam gak sih? Aduh! Bu! Mega! Nah. Mega! Mega, Mas, kamu apa lagi tuh, Mas? Mas! Semua gara-gara ibu! Kok ibu sih? Itu kan gara-gara dia. Ibu nggak sengaja. Ya, karena dia dulu ya udah. Ibu refleks. Ibu bilang refleks. Bu, ini Mega anak kecil, Bu. Gara-gara ibu kasar sama Mega, Mega bisa mati, Bu. Jangan apain anak kita, Mas. Ah, diem kamu! Kita cek, ayo, cek. Yuk. Kok berisik banget sih? Assalamualaikum. Di dalam nggak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa, nih urusan keluarga. Nanti kalau mereka dobrak pintu gimana? Iya, tenang dulu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa suaranya berisik gitu? Udah pergi sana, ini urusan keluarga saya. Udah, kita balik aja. Ayo. Balik. Tolong, mereka ada bunuh ibu saya. Sekarang mereka ingin celaka anak saya, Mas. Tolong. Udah, dobrak aja. Cepet. Ayo. Yuk, Bang. Enggak apa-apa. Mega, bangun, Nak. Mega, Bunda di sini. Mega. Mas, suami saya sama ibunya kabur, Mas. Mas, kejar mereka, Mas. Tolong, Mas. Kejar. Ayo. Galang, kamu ini Ayo, Bu. Aduh, lama banget. Ayo. mata ibu kenapa jadi kayak Udah, gitu? ayo, Bu. Aduh. Bu. Aduh, Galang ibu. Galang, Aduh. Bu. aduh. Ya, Bu. Galang, mata ibu kok kayak gini sih? Galang, Aduh, Bu. Aduh, nggak bisa lama nih, Bu. Keburu warga nangkep kita, Bu. Galang, tungguin ibu Galang. Galang, aduh, ayo kita kejar. Aduh, pelan-pelan dong. Aduh, Bang. Enggak. Mau kemana lu?
Udah, bawa ke kantor polisi. Ayo. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak. Mbak. Ampun, Mbak. Akhirnya suami dan ibu mertua saya dipenjara, Mbak. Suami saya divonis hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu saya. Dan ibu mertua saya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena terlibat menyembunyikan kejahatan dan menyandera saya serta anak saya. Sekarang saya cuma ingin fokus membesarkan anak saya dengan kasih sayang yang utuh, tanpa kebohongan dan tanpa ketakutan lagi. Mbak, kamu sungguh tegar, luar biasa. Kejadian yang begitu mengguncang dan kamu masih berani untuk menceritakannya kepada kami, Mbak. Kami sangat mengapresiasi. Saya doakan supaya kamu dan Mega sehat selalu ya, Mbak ya. Amin. Terima kasih, Mbak, doanya. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, dari kisah Mbak Mira kita belajar bahwa diam bukanlah pilihan saat kita disakiti. Dan saat kebenaran bicara, tak ada kejahatan apapun yang bisa terus bersembunyi. Dan bagi para perempuan di luar sana, jangan pernah biarkan cinta membutakan logika. Dan jangan pernah takut untuk melawan demi melindungi diri kita dan anak kita. Dan jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi sumber kekuatan bagi para perempuan hebat lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulya, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.